Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali sehari apapun pekerjaan kita, dan sehat walafiat, umur panjang. Semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita patut syukuri. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin bertausiah dan 5 golongan yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada yang bertanya, apakah termasuk orang penjudi? Apakah peminum khamar? Apakah orang yang suka main ayam, mencuri dan sebagainya? Bukan itu yang tercantum di dalam Al-Quran yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau Muhammad orang yang mendustakan agama? Seakan-akan ini adalah pertanyaan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Maka lanjutlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu orang mendustakan agama ialah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak mau menyantuni kepada anak yatim piatu. Ada orang suka mencubit anak yatim piatu, suka memukul anak yatim piatu, bahkan tidak mau memberikan makanan terhadap anak itu. Dia tahu bahwasanya anak itu adalah tidak ada orang tuanya sekalipun. Maka oleh karena itu, kalau kita mau ingin terhindar yang mendustakan agama Allah, maka mari kita menyantuni baik-baik, yaitu kepada anak yatim piatu. Kemudian yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin. Ada orang miskin tidak makan, tidak punya makanan, tetapi ada orang kaya mau memberikan makanan, tetapi datanglah orang itu membisiknya bahwa jangan engkau kasih makanan itu. Seakan-akan dia tidak mau memberikan makanan. Akhirnya dia tidak memberikan makanan. Ada orang membisiknya, orang kaya itu. Maka oranglah ini yang membisiknya termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang melakukan namanya ibadah salat. Yang mana dimaksud di sini yang celaka dalam salatnya alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, yang suka main-main dalam salat, yang suka menunda-nunda dalam melaksanakan ibadah salat. Misalkan salat duhur, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah salat sampai keluar waktu salat duhur. Inilah termasuk orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang keempat adalah allazina hum yuraun, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan namanya perbuatan riyah. Bahkan ulama dan ustaz melakukan namanya kebaikan, akan tetapi dia suka menceritakan kebaikannya terhadap sesama. Misalkan dia rajin sedekah, dia rajin puasa, dia senantiasa suka bercerita yang namanya kebaikannya, yaitu melakukan namanya puasa Senin Kamis dia berpuasa, dia cerita terhadap orang lain. Maka inilah termasuk orang yang melakukan namanya perbuatan riyah. Yang kemudian yang terakhir adalah yang kelima, wa yamna'unal ma'un, orang yang tidak mau meminjamkan hartanya. Misalkan orang kaya punya mobil yang banyak, tetapi orang miskin ini mau minjam mobil itu, tetapi si kaya tidak mau meminjamnya mobilnya, karena orang miskin ini tidak punya uang, dia tidak punya harta apapun. Nah, inilah termasuk orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa terhindar 5 golongan ini? Kita harus menyadari diri sendiri untuk menghindari 5 golongan ini supaya kita terhindar yang namanya orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.